Saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang bagaimana ketika proses balik nama, kemudian pada saat proses balik namanya ini ternyata akta jual belinya itu dilakukan sudah lama. Nah, ini masalah nih. Jadi akta jual belinya itu dilakukan sudah lama. Nah, sekarang baru mau diproses untuk balik namanya. Nah, ini bagaimana nih? Nah, di sini kita perlu memahami tentang ketentuan yang mengatur BPHTB. Kita lihat kapan terjadinya. Nah, jika terjadinya itu setelah adanya ketentuan BPHTB, maka perlu diperhitungkan untuk pembiayaan BPHTB-nya. Kapan dihitung mulainya? Terhitung dengan tanggalnya. Jadi tanggal akta jual belinya kapan? Nah, pada saat tanggal akta jual belinya itu kita bisa lihat itu adalah keterkaitan dengan pembebanan BPHTB-nya. Kemudian untuk prosesnya bagaimana selanjutnya? Nah, kalau sudah ada akta jual beli, tinggal proses untuk balik namanya, apalagi sebelumnya sudah ada sertifikat atas nama pemilik tanah sebelumnya. Nah, tinggal untuk proses BPHTB-nya saja mungkin perhitungannya, karena untuk BPHTB itu sebetulnya dilihat dari kapan terjadinya akta jual beli tersebut. Demikian, jadi ini terkait dengan perhitungan BPHTB-nya dan juga nanti proses balik namanya. Karena untuk proses balik namanya itu juga ada yang menyatakan tinggal balik nama, ternyata akta jual belinya itu bukan berdasarkan sertifikat, masih berdasarkan dengan surat-surat tanah sebelumnya yang memang belum sertifikat, mungkin masih girik ya, atau ada sejenisnya lah. Jadi belum pernah didaftarkan ke kantor pertanahan setempat, sehingga prosesnya tentunya berbeda dengan yang sudah bersertifikat sebelumnya. Itu dia, kalau yang belum bersertifikat sebelumnya pun ada akta jual belinya, maka berdasarkan akta jual beli itu menyatakan bahwa yang membeli itu merupakan orang yang saat ini menguasai atau menggunakan atau memanfaatkannya dengan jelas. Kemudian dia juga bisa langsung mendaftarkan. Jadi itu adalah prosesnya pendaftaran tanah pertama kali. Dan itu juga bisa dilakukan dalam proses kegiatan PTSL atau juga langsung pendaftaran ke kantor pertanahan setempat. Namun, jika yang sudah bersertifikat itu berbeda, tentu akan lebih cepat karena sebelumnya sudah terdaftar. Dia tinggal proses balik namanya dengan bukti akta jual belinya. Hanya masalahnya ada memang banyak yang terlambat melakukan proses balik nama atau dulu dianggap sepele, biarkan saja. Akta jual belinya sudah ada, aman, ya tinggal prosesnya. Nah, kalau prosesnya itu memang banyak yang menganggap sudah aman lah dengan hanya akta jual beli. Tapi masalahnya apa? Masalahnya adalah ketika pembelinya ini yang tercantum di dalam akta jual beli, mohon maaf, meninggal atau meninggal dunia ya gitu ya. Maka anak-anaknya ini, nah ini harus ada proses lagi nih, proses waris lagi nih. Proses lagi, apalagi nanti mau jual beli. Karena untuk jual beli tidak bisa juga langsung jual beli atas nama anak-anaknya atau para ahli warisnya, karena yang tercantum di dalam akta jual beli itu adalah orang tua yang sudah meninggal. Ini untuk proses ini memang kita perlu bahasan lebih jauh lagi. Namun pada intinya di dalam proses balik nama atau proses pendaftaran tanah itu kita perlu melihat riwayatnya dan saksi-saksinya dan bukti-bukti otentiknya. Nah, berbeda dengan yang sudah sertifikat sebelumnya, karena sudah ada buku tanah di kantor pertanahan setempat, sehingga bisa kita bandingkan, bisa kita buktikan. Nah, mengenai pajaknya tadi yang saya perlu jelaskan itu aja. Jadi ada pembayaran atau pembiayaan atau pembebanan yang perlu diselesaikan. Seperti itu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu, satu lagi, kalau dulu itu adalah hanya kwitansi, bagaimana? Ya segera proses akta jual belinya. Semoga orang tuanya masih ada, kalau itu orang tua. Kalau itu waris, ahli warisnya mengetahui, sehingga itu menjadi jelas tentang status kepemilikan tanahnya. Karena jangan sampai nanti hanya berdasarkan kwitansi saja. Kalau orang yang menandatangani di kwitansi sudah meninggal, bagaimana? Bagaimana dengan
ahli warisnya. Apakah ahli warisnya juga tahu? Hal seperti ini adalah hal yang perlu diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.